Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, para pemirsa Hang TV dan juga para pendengar Radio Hang yang berada di tempat masing-masing, semoga limpahan rahmat Allah juga menyertai saudaraku sekalian. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sungguh hamba ini sangatlah kecil jika dibandingkan Allah Ta'ala. Sungguh hamba ini sangatlah hina jika dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Sungguh betapa butuhnya kita kepada Allah yang maha kaya. Dan sungguh betapa sedikitnya kita bersyukur kepada Allah yang terlalu banyak curahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak mungkin kita bisa menghitung. Walaupun kita bersatu, walaupun bersama jin semua dan manusia semuanya berkumpul untuk menghitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu menghitungnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, salawat serta salam senantiasa kita limpahkan, kita haturkan kepada Nabi kita, uswah kita, teladan kita, Rasul kita yang menjadi panutan kita sekalian. Yang tidak ada pemimpin bagi kita dalam beragama kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang setia mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini, khususnya kita bersyukur karena kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala. Tanpa keputusan dari Allah tidak mungkin kita bisa bertemu di tempat ini. Kita hanya menjalani apa yang telah Allah tetapkan sebelum menciptakan langit dan bumi. Hadirin,
temanya sepertinya ada yang hilang. Bukan tema itu, judul ya. Temanya nanti kita kasih tahu. Apa yang hilang? Antum ada yang hilang nggak? Ada duit yang hilang? Ada istri yang hilang? Kita tentu pernah kehilangan. Yang namanya hidup, ada yang namanya hilang. Kita tidak berbicara sembarang hilang, tapi kita berbicara tentang kehilangan yang tidak sembarangan. Hilang dalam arti yang sesungguhnya, yang mungkin kita tidak merasakannya. Makanya judulnya sepertinya ada yang hilang. Sepertinya. Karena kepekaan kita kadang membuat kita tidak merasa kalau hilang. Saya ambil contoh. Kadang kita pernah memiliki yang namanya teman sejati. Kita pernah memiliki seorang kawan yang setia dari kecil, beranjak dewasa, remaja, dewasa, tapi ternyata tiba-tiba di tengah jalan terpisah. Kenapa terjadi demikian? Ada mungkin suatu perkumpulan manusia yang lebih besar. Di awalnya sepertinya harmonis, tenang, tidak ada masalah. Tapi di tengah jalan tiba-tiba bubar. Ada apa? Secara pribadi juga sepertinya kita sudah berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk menjadi orang yang saleh, senantiasa sholat, puasa, zakat, dan amal-amal yang lainnya. Tapi di tengah jalan tiba-tiba berbelok. Di antara kita ada yang sudah berusaha untuk rajin menuntut ilmu agama demi semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tapi kenyataannya semakin hari justru tidak mendekatkan diri kepada Allah, mungkin malah semakin jauh. Ada yang hilang. Ada orang yang kita yakin dia adalah seorang yang berilmu, yang dia menjadi tokoh panutan masyarakat. Tapi kenapa karakternya, wataknya, akhlaknya kok menyimpang dari yang digariskan oleh Rasulullah? Sepertinya ada yang hilang. Siapa yang bisa menjawab? Apa itu yang hilang? Silakan yang menjawab, tidak dikasih hadiah. Apa sepertinya yang hilang? Apa? Istiqomah. Ada yang lain? Ikhlas. Ada yang lain?
Setuju dengan dua jawaban? Dalam permasalahan ini cuma ada dua perbedaan pendapat? Atau ada yang ketiga? Jadi sudah bukan ijma ya. Tidak sepakat dengan satu pendapat, ada dua pendapat. Bisa dua-duanya benar, atau salah satunya, atau salah semua. Masih ada jawaban lain? Apa? Saudara semuslim hilang? Masih ada? Waktunya masih lama. Saya kira cukup. Ahsanta ya Abdurrahman. Jawabannya ikhlas. Walaupun istiqomah tidak salah, tapi orang bisa istiqomah itu karena ikhlas. Ya. Jadi kunci dari segala kerusakan itu karena hilangnya ikhlas. Luar biasa ya ikhwan dan akhwat sekalian. Ikhlas ini mahal. Ikhlas ini luar biasa. Saya ngomong di sini belum tentu ikhlas. Jangan kira saya seorang yang ikhlas. Ya. Ikhlas itu gampang diucapkan. Bahkan sering kita dengar saya ikhlas ini, saya kasih. Enggak, kami sudah ikhlas. Perkataan begini sering kita dengar di tengah-tengah kita. Padahal menurut salafus saleh, orang yang mengatakan ikhlas itu perlu dicek, menunjukkan dia belum ikhlas. Orang yang berani mengatakan ikhlas, kami sudah ikhlas, itu berarti belum ikhlas. Nanti kita sedikit baca-baca tentang bagaimana perkataan salaf tentang ikhlas. Ikhlas ini luar biasa. Hanya sekedar ikhlas, kalau kita punya ikhlas, perkara kecil menjadi besar. Dan karena tidak ada ikhlas, suatu yang besar menjadi kecil, bahkan hilang. Hilang sama sekali. Untuk apa kita menjadi orang yang wah di hadapan manusia, hebat di kalangan manusia, besar menurut orang-orang, tapi kecil di sisi Allah, hina? Karena tidak ada ikhlas. Kita hidup ini cuma untuk ikhlas. Dan itu keinginan Allah Ta'ala secara syar'i. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata habrul ummah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna ya'buduni yaitu yuwahhiduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku, mengesakanku. Hanya satu tujuan dalam hidup, yaitu Allah Ta'ala. Dan itulah ikhlas. Tauhid adalah ikhlas. Agama ini dibangun di atas ikhlas. Maka barang siapa yang hidup tanpa ikhlas, percuma dan sia-sia, bahkan dosa besar. Bahkan lebih besar dari seluruh dosa. Dari seluruh dosa besar. Karena dia tingkatan syirik. Maka dari itu ya ikhwan, saya menasihati diri saya pribadi dan antum sekalian yang saya cintai, tidak usah terlalu berlebihan kita berbuat. Tidak usah terlalu berlebihan kita berbicara. Tidak usah terlalu menghiasi kata-kata. Tidak usah kita membela diri kita untuk menutupi aib-aib kita. Sementara aib itu tidak mungkin tertutup dari Allah Ta'ala. Tampillah apa adanya. Jadilah manusia yang memang di sisi Allah adalah yang terbaik. Itu yang kita cari, yang menjadi tujuan kita. Kita hidup untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Jangan lupa. Jangan lupa, ini sering kita lupa. Masalah ikhlas mungkin secara definisi, secara pengertian mudah orang
mengartikan ikhlas itu apa. Walaupun sebagian ada yang salah pengertian juga. Tapi secara praktek luar biasa, banyak kita ketinggalan. Banyak kita ketinggalan ikhlas dalam setiap amalan kita. Padahal ikhlas adalah syarat utama untuk diterimanya amal. Amalan tanpa ikhlas tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Sama sekali. Sama sekali. Maka coba kita perhatikan amal apapun, kita belajar, kita mengerjakan sholat, kita bersedekah, kita membantu saudara, kita bermuamalah dengan orang, berjual beli, kita berdakwah, kita berorganisasi, kita berapapun segala aktivitas hidup kita, semuanya harus ikhlas. Tidak ada tendensi dunia sama sekali. Tidak ada tujuan selain Allah Ta'ala. Itu maksud Allah menciptakan kita. Bahkan kalau kita perhatikan baik-baik, kenapa kaum muslimin hari ini ribut? Banyak mereka berpecah belah tidak karuan. Ini kenyataan bukti bahwasanya mereka belum ikhlas. Karena ikhlas itu esa, satu. Orang kalau tujuannya satu cuma Allah, nggak bakalan ribut. Orang kalau rebutan akhirat, orang kalau rebutan surga, nggak bakalan ribut. Surga buat saya, kamu nggak boleh masuk surga. Begitu? Pernah dengar begitu? Enggak. Surga itu seluas langit dan bumi. Kita bersaing semuanya menuju surga, tidak akan pernah ribut. Yang membuat kita ribut itu apa? Apa? Dunia. Itulah tidak ikhlas. Itulah ketidakikhlasan. Kalau kita hidup itu ikhlas untuk akhirat, ngapain ribut? Ngapain berantem? Orang berantem itu rata-rata karena merebutkan dunia. Kecuali yang jihad fisabilillah, baru itu ikhlas insya Allah. Selain itu yang rebutan duit, rebutan tanah, rebutan apa semua dari dunia. Bahkan rebutan popularitas, rebutan masa, rebutan apa lagi? Semua isi dunia ini, rebutan cewek atau rebutan cowok. Bertengkar, saling membunuh, saling menghibah, saling namimah, saling fitnah. Tak lain itu karena hilangnya ikhlas. Orang kalau mengejar akhirat enggak seperti itu. Betul. Betul, tidak akan terjadi seperti itu. Mungkinkah kita hidup damai, sejahtera, aman, tidak saling sengketa rebutan dunia? Mungkin sekali kalau kita ikhlas. Sangat mungkin jawabannya kalau kita ikhlas. Coba perhatikan firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, Qul, katakan wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Siapa? Yahud wan Nasara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada Yahud dan Nasara. Apa yang harus disampaikan? Ya ahlal kitab, ta'alau, mari. Mari. Rasulullah mau menggandeng Yahudi dan Nasara. Mari kita bergandeng tangan. Untuk apa? Ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang sama, yang bisa menyatukan kita. Inilah yang disebut dengan kalimat tauhid, kalimat penyatuan. Dan ini prinsip dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dilanjutkan oleh para sahabat dan oleh orang-orang yang setia mengikuti mereka sampai akhir zaman. Dan mereka itulah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah
berarti orang yang berusaha mengikuti Rasul. Wal jamaah, mengikuti jamaah sahabat, bersatu, tidak berpecah belah, tidak bercerai-berai, berjamaah, bersatu. Prinsip awal dari ciri-ciri utama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita semua mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kenapa pecah belah? Kenapa kita lebih memilih untuk rebutan dunia dibanding akhirat? Malu seharusnya kita. Betapa hinanya kita tahu betapa hinanya dunia. Orang yang mengejar dunia menjadi hina. Dunia ini ya tidak berbicara dunia, nanti kepanjangan. Tapi antum sudah sering antum mendengar tentang hinanya dunia. Antum tahu persis dunia ini hina. Bahkan dunia disebut dunia karena dun itu rendah, hina. Itu dari namanya saja udah kita ingat gitu. Apa ini yang saya kejar? Oh, kerendahan. Hina. Kehinaan yang saya kejar. Kenapa saya lupa dari tujuan yang hakiki? Tujuan Allah menciptakan saya. Apakah Allah ciptakan saya untuk mengejar dunia atau justru mengejar akhirat, mengejar Allah Ta'ala? Ini yang harus sering kita ingat. Sering kita lupa, betul. Saya yakin antum tahu teori ini, tahu. Tapi alangkah seringnya prakteknya hilang. Banyak faktor yang menyebabkan itu. Bisa karena lupa, karena hawa nafsu, karena setan. Ya, kemungkinan itu. Dan kemungkinan yang lain karena jahil. Jahil kenapa? Malas ngaji. Mungkin antum tinggal di dekat masjid. Mungkin di sebelahnya majelis taklim. Atau bahkan mungkin ini ya saya enggak menuduh siapapun. Mungkin antum biasa menjadi panitia pengajian. Tapi tidak ngaji. Masya Allah. Betul, insya Allah dapat pahala kalau ikhlas menjadi panitia pengajian. Tapi ngaji itu kebutuhan semuanya. Bukan untuk hadirin, tapi panitia juga harus ngaji. Ini yang penting untuk bisa kita biar semakin ikhlas. Agar kita tidak lupa dengan tujuan kita. Tidak lupa dengan maksud dari hidup ini. Kita lanjutkan tadi firman Allah. Ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Mari kepada kalimat yang satu antara kita dengan kalian, antara kami dengan kalian. Islam dengan Yahud dan Nasara ada kalimat satu. Sepakat agar bersatu. Coba perhatikan. Kita dengan Yahudi dituntut untuk bersatu. Kenapa sesama muslim berpecah? Aneh enggak? Kok mau-maunya antum berpecah belah dengan saudara sesama muslim? Sementara Allah menginginkan kita bersatu dengan Yahudi dan Nasara. Tapi bagaimana cara persatuannya? Bukan berarti kita mengikuti mereka, bukan. Kalimat yang sama, apa itu? Allah na'buda illallah. Yaitu agar kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Itu ikhlas namanya. Kepada ikhlas. Wahai Yahudi dan Nasara, mari kita ikhlas. Mari kita tidak menyembah kecuali Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Dengan isi dunia ini semuanya. Ayat yang azimah. Ayat yang agung. Luar biasa. Ini prinsip kita harus bisa pegang. Jangan mau antum diadu domba. Antum muslim. Saudara antum muslim. Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, muslim yang satu dengan yang lainnya ada hak. Ya. Sudahkah kita tunaikan hak sesama muslim? Atau hanya menunaikan hak sesama kawan dekat? Sesama yang kita cintai saja? Berarti belum benar cara kita beragama. Itu juga kembali kepada ketidakikhlasan.
Kalau kita ikhlas, menjadi manusia yang ikhlas itu mudah berhubungan dengan manusia. Kita berhubungan dengan manusia, kita ingat muamalah kita diawasi oleh Allah dan kita harus mencari ridha Allah. Antum jual beli dengan pembeli, antum bisa menipu biar untungnya banyak. Kalau antum jual belinya tidak ikhlas. Jadi jual beli pun harus ikhlas. Gimana ikhlas? Mencari ridha Allah, itulah ikhlas. Makanya sebagian kaum muslimin salah memahami ikhlas. Ikhlas itu dikiranya kalau memberi rela, lapang dada, nggak ada keberatan sama sekali. Itu namanya rela, bahasa Arabnya ridho. Kalau ikhlas itu cari ridho Allah. Bukan cari ridho kita sendiri, cari ridho Allah. Itulah ikhlas. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab yang fenomenal yaitu Riyadhus Shalihin, dan ini kitab yang luar biasa dipakai oleh banyak kaum muslimin di dunia ini dari aliran apapun. Barokah kitab ini luar biasa. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hampir tidak ada masjid yang tidak ada kitab ini. Hampir ya. Banyak kaum muslimin mempelajari kitab ini. Di pesantren manapun ada kitab ini insyaallah. Di awal kitab beliau menulis al-ikhlas wa ihdarun niyah. Ikhlas dan menghadirkan niat. Fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al barizah wal khafiyah. Ini judulnya luar biasa. Ikhlas, kalau judulnya pakai ikhlas saja itu sudah hebat. Ditambah lagi lebih detail lagi agar kita ingat. Yaitu apa? Menghadirkan niat. Ini yang sering kita lalai. Sepertinya ada yang hilang. Menghadirkan niat. Jadi ketika kita bersengketa dengan orang lain pun, hadirkan niat untuk mencari ridha Allah. Bisa enggak? Antum ketika marah hadirkan niat untuk mencari ridha Allah. Ada enggak marah yang mencari ridha Allah? Ada. Antum marah melihat kemaksiatan, antum marah melihat kemungkaran. Itu awal marah itu di sini, marah itu di sini ya, di jantung hati. Tapi pengejauhan tahannya, tindakan selanjutnya harus diukur dengan syariat, dan ini juga ikhlas. Marahnya, munculnya gejolak di jiwa itu karena Allah, ikhlas. Tingkahnya setelah itu apakah mencaci maki atau memukul, ini juga berusaha menyesuaikan ridha Allah, ini juga ikhlas. Begitu harus dihadirkan niat setiap saat. Dan itu enggak gampang. Ya, enggak gampang. Kalau dalam kondisi terdesak yang seperti itu, dalam kondisi marah, dalam kondisi yang sangat sedih, dalam kondisi yang sangat emosi, kita bisa menghadirkan niat, insya Allah dalam kondisi yang lain bisa lebih mudah insya Allah. Tapi yang jelas kita harus senantiasa ingat itu. Hadirkan niat dalam setiap perbuatan kita, kalau enggak rugi. Contoh, antum kalau mau tidur apa niatnya? Kalau enggak menghadirkan niat rugi. Antum tidur sehari semalam 8 jam. Taruhlah ya, ini yang paling banyak ini 8 jam. Berarti itu 1/3 dari 24 jam. Sehari 24 jam, tidur 8 jam. Berarti 1/3 dari hidup antum untuk tidur. Kalau taruhlah antum diberi umur oleh Allah 60 tahun. Maka 20 tahun untuk tidur. Jadi 20 tahun untuk tidur, kalau tidak menghadirkan niat, tidur yang sia-sia. Padahal kalau kita menghadirkan niat 20 tahun ibadah itu. Ibadah dengan santai. Ibadah dengan ngorok. Yang ngorok. Ibadah dengan mendengkur. Dengan berselimut hangat. Bahkan berpeluk mesra. Ibadah.
Coba. Enggak menghadirkan niat, rugi. Rugi kita. Banyak kerugian, 20 tahun terbuang. Ya. Itu taruhlah yang cuma tidur di atas kasur. Belum lagi tidur di atas majelis begini. Jadi harus diniati. Antum kalau di sini niat tidurnya apa? Ya, terbuang sia-sia amalan. Kalau kita tidak menghadirkan niat dalam hidup ini, terbuang. Bahkan yang lebih parah dari itu, tidak hanya sekedar terbuang ya, kalau memang luput dari niat, itu kemungkinan besar adalah menuju kepada syirik. Jarang orang melakukan sesuatu tanpa ada tujuan. Kalau bukan orang gila, saya kira orang gak waras yang melakukan sesuatu tanpa tujuan. Mau kemana? Gak tahu. Kamu lagi apa? Gak tahu. Ini buat apa? Enggak tahu. Ini orang gila. Kalau kita waras, kita diberi akal oleh Allah, alhamdulillah. Pasti kalau melakukan sesuatu ada tujuan, itulah niat. Itulah niat, tujuannya akhirat atau dunia. Coba perhatikan, 24 jam yang antum miliki. Ngapain aja antum? Dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi. Apa yang antum lakukan dan berapa kali antum menghadirkan niat? Berapa gerakan, berapa ucapan sudah antum lakukan? Apakah semuanya menghadirkan niat? Yang tidak, rugi. Yang lebih rugi lagi, datang niat untuk selain Allah Ta'ala, dan itulah syirik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, perkara ikhlas ini bukan main-main. Ini sudah berbicara separuh agama. Berbicara separuh agama. Karena agama itu dua, ikhlas dengan mutaba'ah. Jadi ikhlas ini ukuran batin, agama itu lahir dan batin. Batinnya itu ikhlas, lahirnya itu mencontoh Rasulullah. Begitu kita beragama. Separuh hilang. Kalau ikhlasnya hilang, yang separuhnya lagi nggak kepake. Ya, amalan tanpa ikhlas nggak diterima oleh Allah. Jadi antum walaupun nyunah sekali gitu ya, berpakaiannya nyunah, berjenggot, berjubah bahkan, kemana-mana nggak lepas peci, bawa siwak, dzikir terus, mengikuti sunnah Rasul, tapi nggak ikhlas, pamer, wah ini ahli dzikir. Bangga disebut seperti itu, nggak diterima oleh Allah. Capek antum, ya, buang-buang umur. Antum kerjaan banyak, capek, repot, susah, ternyata nggak dapat hasil. Wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu habaan mansura. Dan kami hadapi apa yang mereka kerjakan, kata Allah. Kemudian kami jadikan seperti debu yang beterbangan. Antum pernah nangkap debu beterbangan? Antum kantongi? Buat apa debu beterbangan? Tidak bernilai sama sekali. Tidak bernilai sama sekali. Walaupun antum merasa besar. Oh, saya kan besar jasa saya. Saya itu ketua organisasi. Coba lihat nih, masa ini semua masuk Islam, ini saya yang mengislamkan. Ya, hebat yang seperti itu. Mungkin pandangan manusia iya, karena manusia nggak bisa melihat batin. Tapi Allah tahu apa batinnya. Kalau dia tidak ikhlas, dia hanya mencari popularitas, dia hanya mencari duniawi, ingin harta yang banyak dengan banyaknya pengikut. Naudzubillah min dzalik. Ini musibah, dan ini lebih besar musibah ini dibandingkan antum berzina atau antum membunuh orang. Antum merampok bank, saya nggak nyuruh. Orang yang sholat mencari ridho orang, dosanya lebih besar daripada seluruh dosa besar.
Jangan main-main masalah ikhlas. Jangan main-main dengan hidup ini. Ya, makanya harus diukur. Datangkan niat setiap saat. Antum mau tidur, datangkan niat. Di majelis, ngantuk sekali, saya harus tidur ini. Bismillah. Mudah-mudahan ikhlas. Ya, mengistirahatkan badan gitu. Tapi salah tempat. Tapi kalau terpaksa ya gimana lagi ya? Namanya orang sibuk kan, kerjaan menumpuk. Alhamdulillah ada kesempatan istirahat. Di mana? Di auditorium Hang. Ya kan ini di sini roha ya. Nyaman, ber-AC, sejuk, tenang. Buat istirahat itu betul-betul nyaman ya. Hati juga tenang karena mendengarkan ayat-ayat itu bagaikan mantra. Tersihir antum langsung tidur. Jadi mendatangkan niat. Tidur pun harus mendatangkan niat. Jangan sampai antum tidur enggak berniat mencari ridha Allah. Coba tidur yang berniat mencari ridha Allah, banyak tujuannya. Antum tidur untuk apa sih? Istirahat. Ingat badan punya hak. Kalau antum enggak tidur semalaman, besok mau sholat subuh aja ngantuk. Belum aktivitas berikutnya, mau ibadah selanjutnya enggak bisa konsen. Berarti antum tidur itu niati untuk biar besok semangat lagi bekerja beribadah. Semangat lagi beribadah kepada Allah. Tidur antum bernilai ibadah. Belum lagi cara tidurnya mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berwudu dulu, dengan mendatangkan dzikir-dzikir sebelum tidur, dengan miring sebelah kanan, mengikuti sunnah Rasul. Ini tidur aja beribadah. Antum sholatnya mungkin, bukan antum ya, afwan. Sebagian orang sholatnya mungkin mencari ridha manusia, sedekahnya mencari ridha orang, dakwahnya mencari pujian manusia. Tapi ada orang tidur niatnya ibadah. Mana lebih hebat? Lebih baik tidur daripada antum ceramah kuar-kuar ternyata mencari pujian manusia. Mendingan tidur. Jadi saya mau tidur. Berat ngomong begini ya. Ngomong begini kalau nggak ikhlas, neraka menunggu. Sementara orang yang tidur enak-enak di ranjang, surga yang menunggu. Milih mana? Kuncinya ikhlas. Kuncinya ikhlas dan mutaba'ah dalam hidup. Coba usahakan semaksimal mungkin. Datangkan niat dalam setiap kesempatan dari hidup antum yang tidak lama. Alhamdulillah antum kalau bisa sampai 60 tahun. Ada yang sudah lewat 60 tahun? Angkat tangan. Sudah kelewat itu? Ya, sudah dapat bonus. Alhamdulillah berarti nikmat Allah. Kata Rasulullah, sebaik-baik umatku adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang panjang umurnya dan bagus amalannya, itu sebaik-baik umat Rasul. Alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak panjang sampai 60-an, walaupun singkat seperti para imam, seperti Imam Nawawi 35 tahun. Tapi Masya Allah, barokah ilmunya, barokah amalnya. Dan menurut penilaian para ulama, tapi ulama gak bisa memastikan karena kepastian di sisi Allah, ini adalah tanda keikhlasan. Tanda keikhlasan. Karena yang namanya ikhlas itu akan mengekalkan sesuatu. Antum kalau berbuat sesuatu itu ikhlas, itu dampaknya kekal. Asarnya itu kekal, bahkan sampai akhirat, sampai surga. Tapi sesuatu walaupun besar, kalau tidak ikhlas, hilang. Seperti buih di lautan. Dikatakan oleh Imam Nawawi di sini apa? Ihdarun niyah fi jami'il a'mal, dalam setiap amalan, wal aqwal dan ucapan, wal ahwal, ini yang kadang kita teledor, dan kondisi. Saya kan nggak ngomong, saya kan nggak berbuat. Iya, kondisimu apa sekarang? Itu pun antum diam harus ikhlas.
Jangan dikira orang diam itu nggak bisa pamer. Jangan dikira dalam diam itu nggak bisa riya. Setan itu luar biasa menggoda kita untuk masuk neraka, dan pintu ke neraka yang efektif itu membuat orang tidak ikhlas. Efektif sekali. Mudah sekali orang masuk neraka dengan dilupakan dari ikhlas. Ya, setan pun kadang mengajak, cepet ayo sholat, mumpung dilihat orang. Sedekah cepet, mumpung ada wartawan. Diliput. Setan mendorong untuk berbuat baik. Tapi tahukah antum, setan itu licik dia. Dia sepertinya menasihati antum, padahal dia sedang menjerumuskan ke dalam neraka. Karena setan gak ada yang mengajak ke surga. Bukan setan namanya. Ya. Ditambah lagi oleh beliau al-barizah wal khafiyah. Amalan yang nampak maupun tersembunyi. Coba yang tersembunyi, ya. Tersembunyi saja yang menurut para salaf itu lebih aula untuk ikhlas. Ya. Lebih ahro, lebih layak untuk ikhlas. Tapi itu pun belum jaminan. Ya, belum jaminan. Ada saja setan menggagalkan usaha kita untuk ikhlas. Sudah dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, nggak ada orang melihat. Ada saja setan menggoda kita untuk menceritakan amalan kita. Begitu, karena setan nggak rela antum punya banyak amal soleh. Tadi malam hujannya deras sekali ya. Kok tahu? Saya atas sholat tahajud tadi malam. Baru dapat 10 rakaat hujan turun. Siapa? Saya yang tanya. Begitu, orang begitu lihainya untuk bercerita. Begitu mudahnya menceritakan kebaikan, tapi sulit untuk menceritakan kekurangan. Kita kalau ditanya tentang sesuatu kekurangan, gimana bisa ini enggak? Oh bisa. Padahal enggak bisa. Sulit kita menceritakan kekurangan kita. Kita itu memang rata-rata ini susah untuk jujur, rata-rata. Padahal itu, jujur itu juga karena ikhlas. Orang yang enggak ikhlas itu susah untuk jujur. Para pendusta, para munafikin, itu kuncinya karena tidak ikhlas. Semua kejahatan itu buntut dari tidak ikhlas. Karena ikhlas ya ikhwan, ikhlas itu adalah terbebasnya amalan kita dari syirik, baik akbar maupun asghar, itu berikhlas. Ya, yang kita contoh-contohkan dari tadi itu yang syirik asghar. Syirik akbar pun lawan dari ikhlas. Makanya ini akidah, ini tauhid. Orang yang memiliki tauhid, dasar pondasi yang kuat dalam hidup beragama, insya Allah lebih terjaga untuk bisa ikhlas. Dan itu kuncinya dengan ilmu, belajar, istiqomah menuntut ilmu agama, berusaha semaksimal mungkin mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Insya Allah yang seperti itu akan dijaga keikhlasannya. Dan buah dari ikhlas luar biasa. Banyak sekali Allah menyebutkan tentang keutamaan ikhlas. Banyak sekali. Bahkan kalau kita katakan semua keutamaan yang Allah sebutkan dalam Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW, semuanya adalah keutamaan ikhlas. Semua itu keutamaan ikhlas. Kenapa tidak? Seandainya antum melakukan perbuatan yang dianjurkan dalam Quran maupun dalam sunnah, kemudian gak ada ikhlas, apakah datang keutamaan itu? Tidak sama sekali. Jadi semua kebaikan yang Allah perintahkan dalam Al-Quran maupun dianjurkan oleh Rasulullah dalam hadis, maka semua tidak bisa terlepas dari ikhlas. Semua keutamaan itu berarti keutamaan ikhlas. Karena itu target. Sebenarnya yang namanya ibadah, amaliyah kita ini semuanya hanya alat. Alat agar bagaimana kita mentauhidkan Allah. Salat itu alat agar kita bertauhid, dan tauhid itu ikhlas. Sampai kita bermuamalah, kita berdagang, berjual beli, utang piutang, semuanya itu dalam rangka mencari ridha Allah, dan itulah ikhlas. Saya cuma baca judul ini ya. Saya akan bacakan sebagian
perkataan salafun saleh tentang ikhlas. Kalau ayat tadi ya sebagian sudah kita bacakan. Kalau hadis tentang ikhlas yaitu innamal a'malu binniyat. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai separuh agama. Separuh agama. Kita berbicara ikhlas ini berbicara separuh agama. Sebentar lagi habis ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya seorang akan mendapatkan anugerah balasan dari Allah sebatas apa yang dia niatkan. Nih perhatikan ikhlas. Kita mendapatkan anugerah, keutamaan, pahala dari Allah sebatas dari apa yang kita niatkan. Kalau kita lupa niat, kita nggak niat dalam melakukan kegiatan kita, nggak dapat pahala. Bahkan parahnya lagi bisa syirik. Ya, minimal nggak ada pahala. Jadi itu yang blank, nggak ada tujuan sama sekali, itu nol. Kalau tujuannya untuk selain Allah, mengejar dunia, ambisi duniawi dan seterusnya, ini menjadi dosa. Coba antum perhatikan di kitab Tauhid ada bab khusus tentang apa? Siapa yang menghendaki dari amalan akhirat untuk mengejar dunia, itu syirik. Ya, termasuk penggagal keikhlasan. Sahal bin Abdullah Ats-Tsauri menyatakan rahimahullah ta'ala, orang-orang yang cerdas memandang tentang hakikat ikhlas, ternyata mereka tidak menemukan kesimpulan kecuali hal ini, yaitu hendaklah gerakan dan diam yang dilakukan, yang tersembunyi maupun yang nampak, semuanya dipersembahkan untuk Allah semata. Tidak dicampuri apapun, apakah itu kepentingan pribadi, hawa nafsu maupun perkara dunia. Itu ikhlas. Enggak ada kepentingan pribadi, hawa nafsu maupun perkara dunia. Makanya sebagian ulama mengatakan ikhlas itu berat. Wahai saudaraku sekalian, ikhlas itu berat. Kenapa? Karena ikhlas itu artinya kamu tidak ada hak untuk hawa nafsumu sama sekali. Jadi hawa nafsumu tidak mendapat bagian sama sekali. Itu yang namanya ikhlas. Jadi kita melakukan sesuatu semuanya ditujukan untuk Allah, bukan untuk kita. Makanya berat. Begitulah keikhlasan. Sufyan Ats-Tsauri juga menyatakan, ma'alajtu syai'an asyadda min niyati. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih sulit daripada niat. Sulit, niat itu sulit. Ya, makanya harus diperbaiki terus, diluruskan terus setiap saat. Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah menjelaskan, ikhlas adalah menunggalkan al-haq, Allah. Jadi mengesahkan Allah, tauhid. Dalam hal niat, melakukan ketaatan, yaitu dia berniat dengan ketaatannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bukan karena ambisi-ambisi lain, semisal mencari kedudukan di hadapan manusia, mengejar pujian orang-orang, gandrung terhadap sanjungan, atau tujuan apapun selain mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi cuma itu memang. Jadi antum kesini itu harus karena Allah, bukan karena yang lain. Karena ilmu memang, tapi ilmu itu karena Allah yang memerintahkan, bukan karena ustadz. Antum nggak kenal saya, tapi kalau yang datang ustadz kibar, nggak muat ini. Ya kita nggak menuduh berarti nggak ikhlas, bukan. Ya, tapi jangan sampai antum mengaji cuma karena melihat ustadz, tapi ambillah ilmu. Kalau ngaji cuma pengen lihat ustadznya, nah ini berarti tujuannya bukan karena Allah lagi nanti. Usahakan semuanya harus karena Allah. Abu Ya'qub As-Susi rahimahullah mengatakan, apabila orang-orang telah berani mempersaksikan keikhlasan
telah melekat pada dirinya, maka sungguhnya keikhlasan mereka itu masih butuh pada keikhlasan. Ini yang kita bilang tadi. Orang kalau sudah bilang saya ikhlas, maka sebenarnya dia itu butuh keikhlasan. Ucapannya dia itu butuh keikhlasan, belum ikhlas, ya, belum ikhlas. Seperti perkataan yang lain misalnya dalam hal taubat, orang yang bertaubat kemudian merasa sudah diampuni oleh Allah, maka perasaan itu butuh kepada taubat. Ya. Kalau antum bertobat kemudian merasa saya sudah diampuni oleh Allah, alhamdulillah. Antum butuh tobat lagi itu dari perasaan itu. Belum beres itu perasaannya. Abu Utsman rahimahullah mengatakan, ikhlas adalah melupakan pandangan orang dengan senantiasa memperhatikan bagaimana pandangan Al-Khaliq. Seakan-akan antum hidup ini di pulau sendirian, nggak ada orang lain, seakan-akan anggap ini bukan orang yang lain ini. Begitu baru bisa ikhlas. Lupakan. Memang dipandang orang, tapi lupakan dari pandangan orang. Nggak ada tujuan ingin dipandang orang. Itulah ikhlas. Jadi fokusnya 100% Allah. Saya ini dilihat bagaimana oleh Allah. Hati saya ini dilihat oleh Allah. Makanya dalam hadis disebutkan dalam riwayat Bukhari, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat kepada rupa-rupa dan harta kalian. Walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum, tapi melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Hati dilihat oleh Allah Ta'ala. Antum mungkin selamat dari tuduhan orang, tapi gak akan selamat dari penilaian Allah Ta'ala. Hati-hati, jangan cuma pandai bersilat lidah untuk menyembunyikan aib kita. Allah gak tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kita harus bermuamalah dengan Allah. Apapun kegiatan kita, antum bermuamalah dengan orang lain, antum juga bermuamalah dengan Allah. Allah mengawasi antum. Allah menuntut antum untuk jujur. Allah menuntut antum untuk tidak melakukan perbuatan curang. Fudail bin Iyad menyatakan, meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Sedangkan mengamalkan suatu amalan karena manusia adalah syirik. Jadi antum berbuat karena manusia, syirik. Kalau enggak beramal karena manusia, itu riya. Nah terus yang selamat bagaimana? Gimana yang selamat? Gimana yang ikhlas? Kalau berbuat karena manusia, syirik. Enggak berbuat karena manusia, riya. Yang selamat yang gimana? Yang kita diselamatkan dari dua hal ini, bagaimana? Kita berbuat karena Allah, itu yang selamat. Jadi berbuat atau enggak berbuat jangan diukur dengan manusia, jangan diukur dengan manusia. Tapi Allah. Yusuf bin Al-Husain rahimahullah berkata, sesuatu yang paling sulit di dunia ini adalah ikhlas. Coba perhatikan, ya kan? Betul kan? Sesuatu yang paling sulit itu ikhlas. Antum ngangkat batu 1 ton, sulit nggak? Kalau pakai tangan sulit, kalau pakai alat gampang. Antum mindahin gunung, sulit nggak? Iya sulit, tapi bisa. Tapi ternyata dari segala kesulitan yang ada di dunia ini, ikhlas itu yang paling sulit. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, kata Rasulullah, Allah menciptakan bumi ini, kemudian bumi ini berguncang. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Allah ketika menciptakan bumi ini bergoncang, gempa. Maka Allah menciptakan gunung. Tatkala Allah melemparkan gunung, maka bumi menjadi diam. Jadi gunung disebut sebagai pasak bumi, yang membuat bumi ini tidak bergoncang lagi. Maka ketika Allah menciptakan gunung dan kuat kokoh sehingga bumi tidak lagi goncang, malaikat heran. Malaikat bertanya, para malaikat ya, malaikat itu banyak, kalau satu malak. Malaikat bertanya, ya Rob, wahai Rob kami, Engkau menciptakan gunung dengan kekuatan seperti ini. Adakah makhlukmu yang lebih kuat daripada gunung?
Kata Allah, ada. Apa itu? Besi. Ya, antum pernah lihat besi bisa untuk mahat gunung ya kan? Gunung batu dulu kaum Ad atau kaum Tsamud itu memahat gunung batu menjadi rumah. Dengan apa? Dengan besi. Dan Allah turunkan besi dari langit. Lebih kuat daripada gunung. Malaikat bertanya lagi, wahai Rob, adakah dari makhlukmu yang lebih kuat daripada besi? Ada. Apa itu? Api. Antum pernah melihat besi meleleh karena api? Iya. Kalau nggak pernah lihat, pokoknya percaya aja. Bertanya lagi malaikat, ya Rob, adakah dari hambamu, dari makhlukmu yang lebih kuat daripada api? Ada. Apa itu? Air. Air. Jadi air itu ternyata sangat kuat. Malaikat pun bertanya lagi, wahai Rob, adakah dari makhlukmu yang lebih kuat daripada air? Ada. Apa itu? Angin. Antum lihat ombak itu? Laut itu tertiup angin sehingga kabur. Malaikat bertanya lagi, wahai Rob, adakah yang lebih kuat daripada angin? Kata Allah, ada. Yaitu anak Adam yang tangan kanannya bersedekah, kemudian menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu. Apa itu? Ikhlas. Ikhlas yang paling kuat. Ikhlas yang paling berat. Ikhlas yang paling hebat. Mengalahkan besi, mengalahkan gunung, mengalahkan semuanya. Jadi kalau antum bisa menjadi hamba yang ikhlas, antum menjadi hamba yang paling kuat. Hamba yang paling kuat. Gimana ini biar nggak mati-mati terus ini? Kemudian Muhammad bin Wasi mengatakan, masih ada waktu ya? Sungguh aku telah bertemu dengan orang-orang yang mana seorang lelaki di antara mereka kepalanya berada satu bantal dengan kepala istrinya. Antum pernah? Satu bantal dua kepala. Apa yang terjadi? Bukan itu yang kita contoh, bukan cuma itunya. Ada sesuatu di situ. Satu bantal dengan istrinya dan basahlah apa yang berada di bawah pipinya karena tangisannya takut kepada Allah, akan tetapi istrinya tidak menyadari hal itu. Sampai antum nangis ibadah nih, nangis ibadah. Ya, takut dengan Allah. Nangis ketakutan dengan Allah, ingat dosa-dosa, takut neraka, azab Allah. Istrinya pun tidak tahu, apalagi tetangganya. Sampai segitunya orang berusaha untuk ikhlas. Dan sungguh aku telah bertemu dengan orang-orang yang salah seorang di antara mereka berdiri di shaf hingga air matanya mengaliri pipinya, sedangkan orang di sampingnya tidak mengetahui. Saya curiga di sini. Kalau istrinya nggak tahu, tetangga sholatnya sebelahnya nggak tahu, kok kita tahu? Gimana itu? Antum nggak curiga? Gimana istrinya nggak tahu, kok kita tahu? Dari mana kita tahu? Istrinya nggak cerita. Siapa terus yang cerita? Hah? Antum nggak penasaran ya? Siapa yang bisa jawab? Hah? Siapa yang bisa jawab? Jawabannya wallahu a'lam. Tapi kemungkinan, saya cuma berkemungkinan ya, belum tentu benar. Kemungkinan yang ngomong inilah pelakunya, wallahu a'lam, tapi ya kita nggak tahu. Dia bercerita ada orang yang begitu, padahal dia sendiri gitu. Karena gimana orang istrinya aja nggak tahu? Ya siapa sih yang tahu amalan kita, istri aja nggak tahu? Ya kita sendiri. Begitu cara salah menceritakan. Ada orang yang begini, padahal dia sendiri. Begitu cara bercerita yang ikhlas. Jadi untuk mengambil pelajaran saja, nggak perlu antum tahu siapa saya.
Tapi ceritakan tentang seseorang padahal dia itu saya gitu. Nah itu yang hebat. Itulah ikhlas. Begitu caranya. Jadi jangan suka menonjolkan diri. Jangan, itu kan saya kan hebat. Enggak usah pamer gitu loh. Enggak usah cerita-cerita. Kalau memang hebat, ya sudah cukup hebat di mata Allah Ta'ala. Coba kita perhatikan bagaimana kerendahan para salaf tentang menjaga keikhlasan. Ibnu Abi Mulaika rahimahullah, seorang tabi'in mengatakan, aku telah berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi. Mereka semua merasa takut dirinya tertimpa kemunafikan. Nah, kemunafikan ini juga artinya ketidakikhlasan. Nah, munafik itu menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Bahkan yang paling parah nifak i'tiqadi, menampakkan Islam, menyembunyikan kekafiran. Dan itu enggak ikhlas berarti. Ya. Jadi kata Ibnu Abi Mulaika, aku mendapati 30 sahabat semuanya takut dari kemunafikan, takut dari ketidakikhlasan. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan bahwa imannya sebagaimana iman Jibril dan Mikail. Ini sahabat yang kita yakin sahabat itu di atas rata-rata, di atas kita semua, jauh. Tapi mereka orang yang tidak merasa aman dari kemunafikan. Mereka mencurigai diri sendiri apakah sudah ikhlas atau belum. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sudah divonis oleh Rasulullah, Umar fil jannah. Antum pernah divonis begitu enggak? Antum kalau divonis gitu gimana? Jalan ketawa ketiwi terus. Umar yang begitu, sepeninggal Rasulullah merengek-rengek kepada Hudzaifah bin Yaman. Karena satu-satunya orang yang diberi list daftar nama orang-orang munafik adalah Hudzaifah bin Yaman. Itu sirrul Rasulillah, rahasianya Rasulullah. Hudzaifah yang tahu daftar nama orang munafik di sekitar Rasulullah. Umar merengek. Wallahi ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah, demi Allah, as'aluka billah, saya mohon kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Ini mintanya udah pakai bersumpah. Ya, kalau orang minta sudah pakai bersumpah itu harus diberi. Betul-betul minta. Apakah Rasulullah menyebutkan namaku dalam daftarmu itu? Bayangkan orang yang sudah dijamin masuk surga aja nggak merasa aman dari kemunafikan. Belum merasa ikhlas dalam berbuat. Jangan-jangan sepeninggal Rasulullah sudah berubah menjadi orang munafik. Ya, dulu Rasulullah mungkin memvonis begitu dulu, tapi pas Rasulullah meninggal nggak tahu. Barangkali cuma dohirnya saja yang kelihatan bagus, sementara batinnya munafik. Naudzubillah min dzalik. Begitulah orang yang imannya kuat. Orang yang imannya kuat itu peka hatinya, pandai meraba hati, pandai menyalahkan diri. Bukan pandai mencari kesalahan orang. Kalau orang sibuk dengan kesalahan sendiri, kesalahan orang nggak kelihatan. Ya, pepatah kita kan begitu mengatakannya. Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, semut di seberang lautan jelas sekali. Ya itu kalau orang tidak memiliki iman begitu. Tapi kalau orang beriman, dia lebih melihat kepada aib sendiri dibandingkan kebaikan. Ini sudah divonis saya berhenti. Sebenarnya masih panjang betul ini aqwal salaf tentang ikhlas, masya Allah luar biasa. Masih ada juga nasihat-nasihat salaf agar kita ikhlas. Tapi ya habis waktu mau bagaimana? Bersambung ya. Oh 10 menit lagi. 10 belum saya baca. Tapi sudah mati ini. Hang. Dilanjutkan tanya jawab saja. Ya, jazakallah khairan pada Ustaz Rahmat Nur Hidayat yang telah memberikan pengertian kepada kita, dan alhamdulillah sepertinya sudah ada yang hilang juga ya, hilang ngantuknya, karena biasanya kalau udah kajian utamanya udah selesai biasanya hilang ngantuknya insyaallah.
Dan kita juga tidak akan menghilangkan jatah antum untuk bersoal jawab pada kesempatan malam kali ini. Namun mohon maaf bagi yang tidak hadir pada kesempatan malam kali ini, tentunya juga ada yang hilang kesempatan antum untuk bertanya kepada Ustadz, karena kita berikan kepada antum yang hadir dan para baik ikhwan maupun akhwat, dan mungkin kepada ibu-ibu maupun akhwat silahkan untuk mengumpulkan pertanyaan secara tertulis saja dan dikumpulkan di kotak yang telah disiapkan oleh panitia, dan insya Allah sebentar lagi akan diambil oleh tim ataupun panitia. Dan untuk bapak-bapak silakan yang ingin bertanya langsung juga tertulis dipersilahkan. Dan satu penanya dari sebelah kiri Ustadz, mohon ditunggu mic-nya dan mohon disebutkan nama dan asalnya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Wardah dari Batam Center, Ustaz. Iya, silakan. Yang ingin saya tanyakan begini, Ustaz. Ketika kita membangun satu amal kebajikan, itu berupa sedekah, Ustaz, kita bangun di atas nilai keikhlasan. Keikhlasan itu kan ada 3 unsur katanya. Kata para ulama, keikhlasan itu ada 3 unsur. Apa itu? Di awal perbuatan, kemudian di tengah-tengah, di akhir, Ustaz. Yang saya tanya, Ustaz, ketika kita melakukan amal kebajikan tersebut, kemudian setahun yang akan datang, amal kebajikan itu kita bicarakan ke orang gitu. Apakah amal kebajikan yang kita bangun 1 tahun yang lalu itu pahalanya langsung terkikis gitu? Atau bagaimana, Ustaz? Itu yang saya ingin tanyakan, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Barakallahu fiik. Ketika kita beramal, ya sebagian ulama menyebutkan ada 3 rukun, artinya untuk ikhlas itu memang tinjauannya ada 3. Kita harus lihat sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Bukan di awal amal tapi sebelum. Jadi ketika kita mau beramal, kita lihat antum mau melangkahkan kaki. Mau apa nih? Cari ridha Allah atau memenuhi hawa nafsu? Atau banyak, tujuan itu banyak ya. Mau bekerja gitu. Bekerja untuk apa? Untuk menghidupi anak istri. Menghidupi anak istri untuk apa? Biar anak nanti tumbuh sehat, bisa sekolah, nanti melanjutkan perjuangan bangsa, orang tua. Pelanjut generasi. Itu buntut dari niat. Niat itu banyak, betul. Tapi target akhirnya apa? Memang kalau anak nanti besar, tumbuh, melanjutkan generasi terus, kenapa? Ya kalau anak soleh kan nanti bisa mendoakan orang tuanya. Dan setelah, berarti tujuannya bagus begitu. Berarti ibadah. Jadi harus dikejar kemana? Jadi langkah awal mungkin dunia. Dunia ini untuk apa? Antum pergi ke pasar, cari apa? Yang dagang, yang jualan. Cari untung. Kalau cuma berhenti di situ, belum ikhlas. Cari untung buat apa? Ya buat makan. Makan buat apa? Makan ya biar kenyang. Kenyang buat apa? Nah itu harus dikejar. Harus nanti buntutnya untuk Allah. Agar bisa sehat, bisa beribadah untuk Allah. Begitu jadi perginya ke pasar itu niatnya karena Allah jadinya. Harus begitu menghadirkan niat itu. Sebelum beramal. Ketika beramal juga demikian, antum ketika bermuamalah, berusaha mencari ridha Allah, jujur, tidak berkhianat, tidak curang dalam timbangan, dalam mutu. Kadang mutu jelek dibilang bagus, ini asli padahal palsu. Ini kan tidak mencari ridha Allah yang seperti itu. Itu ketika beramal. Jadi ketika beramal harus ikhlas. Sudah beres, selesai. Awalnya ikhlas. Ketika beramal ikhlas. Ya. Ini kalau kita belum bisa memastikan, mudah-mudahan gitu. Maksudnya mudah-mudahan sudah ikhlas gitu. Enggak bisa kita pastikan, enggak bisa. Kita hanya optimis saja. Kita hanya berusaha yakin saja tapi enggak bisa memastikan. Jangan antum merasa pasti tadi amalan saya pasti sudah ikhlas. Belum tentu. Antum jangan memastikan. Umar bin Khattab saja yang divonis masuk surga aja enggak bisa memastikan, coba. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan udah ikhlas tuh yang tadi.
Sebelum, ketika, nah tinggal yang terakhir setelah beramal. Sudah 10.000 tahun yang lalu. Sudah 10 tahun yang lalu. Antum ceritakan, dulu saya kalau berdagang saja itu saya cari ridho Allah. Ya. Saya itu enggak macam-macam. Saya itu hidup itu untuk mencari ridho Allah. Ya, ini cerita begini kira-kira ikhlas atau enggak? Jangan langsung divonis. Bisa ikhlas, bisa enggak, tergantung tujuannya lagi. Antum cerita gitu tujuannya apa? Ya, antum ketika bercerita itu pun beramal. Beramal pun itu harus ditinjau. Untuk apa antum cerita? Kalau tujuan antum cerita biar menjadi motivasi buat murid-murid, buat orang-orang, nah insya Allah itu masih bagian dari ikhlas. Tapi alangkah sulitnya ya. Makanya itu tadi salaf kalau cerita tentang orang lain, tentang dirinya, itu membahasakannya seakan-akan orang lain. Nah ini biar kita terjaga dari ikhlas. Jangan cerita saya lah gitu. Ada orang dulu kalau dagang itu dia cari ridho Allah, padahal saya gitu. Ya begitu. Jadi jangan dibilang padahal saya gitu. Maksudnya. Ya begitu. Maksudnya ceritanya ini untuk apa? Kalau tujuannya untuk pamer, ya itu riya, batal semua amal yang dulu. Ya, itu sum'ah. Sebagian ulama menyebut itu sum'ah, bahkan sebagian ulama mengatakan itu bagian dari riya. Ya. Karena sum'ah itu bisa pengertiannya menceritakan amal yang sudah dilakukan, bisa juga pengertiannya memperdengarkan amalan. Antum bacaannya merdu, sehingga suka sekali disebut sebagai qori yang hebat bacaannya. Ini hati-hati nih, sum'ah bisa menjadi sum'ah. Ya, bisa menjadi, saya enggak memvonis dan enggak boleh memvonis. Kita enggak tahu hati, tapi jagalah hati, ya. Jangan kau kotori. Memang begitu ikhlas. Jadi harus betul-betul dijaga. Ya, udah dijawab tadi, sudah ya? Ya, begitu jawabannya ya. Kemungkinan bisa ikhlas, bisa juga tidak, tergantung tujuan berceritanya untuk apa. Mau lebih aman ceritanya pakai aktor lain gitu. Jangan menceritakan aktor kita. Kita jangan menjadi aktornya gitu. Pokoknya ada seseorang lah gitu. Nggak perlu tahu kamu gitu. Pokoknya ada orang saya kenal baik. Ya. Ada lagi? Ya baik, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Dan kembali yang ingin bertanya langsung, kalau tadi sebelah kiri Ustaz, mungkin bagian depan atau sebelah kanan Ustaz, silakan. Yang ingin bertanya langsung sebelum kita menuju ke pertanyaan tertulis. Atau mungkin sudah hilang keraguannya. Sebelah belakang sana ada enggak? Boleh juga, silakan. Pakai apa? Mic ada insyaallah. Yang untuk yang umahat ataupun ibu-ibu, silakan pertanyaannya dimasukkan di kotak pertanyaan yang sudah disediakan oleh panitia. Insyaallah nanti akan diambil segera oleh panitia. Ya, mungkin sudah hilang keraguannya semua ya, sehingga tidak ada yang bertanya lagi. Ya, sambil menunggu mungkin lagi merangkai kata, mungkin kita baca dulu pertanyaan yang tertulis. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Tadi Ustaz katakan bila kita merasa taubat kita telah diterima, maka harus ditanyakan lagi tentang hatinya. Pertanyaan, bukannya kita harus diperintahkan berprasangka baik kepada Allah? Mohon pencerahannya Ustaz. Ya. Ahsantah, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi ini menyitir perkataan sebagian ulama yang mengatakan seorang yang bertaubat kemudian merasa yakin taubatnya sudah diterima oleh Allah, maka perasaan itu butuh kepada taubat lagi. Itu perkataannya lebih pas begitu ya. Apakah ini tidak bertentangan dengan perintah agar kita berbaik sangka kepada Allah Ta'ala? Karena ada hadis Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Ya, Allah itu tergantung perasaan kita. Kalau kita merasa baik, Allah juga baik. Kalau kita merasa buruk, berburuk sangka kepada Allah, yang terjadi juga buruk. Tergantung Allah dengan persangkaan kita. Bertentangan enggak?
Sepertinya bertentangan. Dan itulah detailnya ilmu, ya. Perhatikan baik-baik. Berbeda sebenarnya. Bedanya apa? Kalau kewajiban kita untuk husnudon kepada Allah, itu husnudon secara umum, kita harus berbaik sangka. Bagaimana baik sangkanya, khususnya dengan masalah taubat? Kita baik sangka, Allah pasti menerima taubat seorang hamba yang memenuhi syarat-syarat taubat. Itu sesuatu yang pasti. Kita yakin itu dan harus husnudon dengan itu. Tapi kembali kepada apakah taubat kita sudah terpenuhi syarat-syaratnya dan apakah sudah pasti diterima oleh Allah? Nah, siapa yang bisa memastikan? Kita hanya berbaik sangka. Baik sangkanya gimana? Mudah-mudahan, itu namanya baik sangka. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Jadi selalu ada tawakal di sini. Kita serahkan kepada Allah. Saya sudah bertaubat ya Allah. Adapun diampuni atau tidak saya serahkan kepadamu ya Allah. Gak ada jaminan. Justru di situ letaknya ketinggian ibadah. Ya. Disitulah seorang hamba berbeda dengan keumuman yang lainnya. Bagaimana menjadi hamba yang senantiasa bertawakal dan bersandar kepada Allah. Walaupun sudah bertobat, dia merasa jangan-jangan belum terima ya Allah. Jadi terus pasrah kepada Allah terus. Nasibnya diserahkan betul 100% kepada Allah. Gak ada jaminan dari siapapun yang lain. Diri kita pun gak ada bisa menjamin kita. Toh saya sudah bertobat. Iya memang, tapi apakah yakin sudah diampuni oleh Allah? Ini yang harus terus bertawakal, ya. Jadi perasaan tadi ungkapan ulama yang memerintahkan kita untuk perlu taubat lagi, maksudnya agar kita terus bertawakal kepada Allah. Seorang muslim itu nggak boleh lepas dari tawakal. Bahkan agama ini itu kuncinya cuma 2 yang terkumpul dalam satu ayat yang menjadi pusat dari Al-Fatihah yang dia merupakan ummul Quran. Yaitu dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, tauhid dalam ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku beristi'anah, ini tawakal. Kita beribadah pasti kita harus yakin Allah menerima ibadah yang sesuai syarat. Tapi yakinkah ibadah kita pasti memenuhi syarat? Nah ini hanya Allah yang bisa menerima itu ibadah kita. Gak ada satupun pertanda yang Allah kirimkan kepada kita. Gak ada jaminan yang sampai kepada kita. Disitulah rahasianya kenapa kita harus bertawakal. Ya, jadi jangan mengandalkan kekuatan kita. Allah yang bisa memasukkan kita ke surga itu Allah, sama sekali bukan dari kita. Rasulullah sampai mengatakan, la yadkhulul jannah ahadun bi'amalih, tidak akan masuk surga seorang pun dengan amalnya. Bi'amalihi, sebagai ganti dari amalnya, tidak ada seorang pun. Sahabat sampai heran, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, wala ana, saya juga tidak. Walakin an yataghammadani Allahu birahmati, hanya saja Allah menggenggamku dengan rahmatnya. Itu Rasulullah. Bagaimana kita? Kita enggak masuk surga dengan mengandalkan amalan kita, enggak. Yang memasukkan kita ke surga adalah Allah. Amalan ini hanyalah sebab, bukan sebagai ganti. Surga itu bukan ganti dari amalan kita. Sangat hina amalan kita jika dibandingkan dengan surga. Jangankan surga, untuk menebus nikmat Allah di dunia ini saja enggak cukup. Amalan antum yang sujud dari lahir sampai mati itu belum bisa mensyukuri nikmat mata. Bagaimana nikmat yang lain? Bagaimana mau beli surga lagi? Masya Allah. Surga milik Allah. Allah memasukkan orang-orang ke dalam surga dengan rahmatnya. Siapa yang berhak mendapatkan rahmat? Orang yang bertawakal kepadanya. Begitu kuncinya, wahai ikhwan. Disitulah perannya ilmu akidah. Ya.
Disinilah pentingnya akidah. Agar kita hidup ini ada dasarnya, ada pondasinya. Kita hidup bertawakal, kita hidup bertauhid, kita hidup untuk ikhlas. Jangan karena manusia. Kalau kita sibuk dengerin apa kata orang, lupa kata Allah. Kita jarang baca Quran, yang dibaca kata-kata manusia terus. Ini firman Allah, ahsanul kalamullah. Kenapa kita tidak renungkan? Ini sebuah keteledoran kita. Kalau tidak dikatakan 1000 buah, 1.000.000 buah dari keteledoran kita. Ya. Maka dari itu penting bagi kita untuk terus introspeksi diri. Perhatikan hati, tata hati ini untuk terus mengejar ridha Allah Ta'ala. Sandarkan hati ini kepada ampunan dan rahmat Allah Ta'ala. Takutlah hati ini terhadap ancaman dan siksa Allah Ta'ala. Takutlah hati ini, seandainya Allah gak masukkan kita ke surga, mau kemana kita? Antum mendompleng di mana? Seandainya surga gak diberikan kepada kita, mau kemana? Gak ada tempat kecuali neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Habis. Ya, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan lagi? Dan sepertinya sudah siap-siap ya. Ya, namun sebelum hilang kesempatan Ustaz, satu pertanyaan lagi Ustaz. Kalau tadi tentang taubat Ustaz, ini suatu amalan yang di awal dia katakan ikhlas. Anak ikhlas misalnya menyumbang untuk penerangan suatu majelis ini, atau mungkin AC ya, sehingga orang yang belajar di sini nyaman, menyumbang lampu sehingga teman-teman yang di sini tidak mengantuk karena terangnya lampu yang ada. Tapi di tengahnya juga amal, dan namun setelah beberapa waktu kemudian, dan tentunya sudah memberikan manfaat, kenyamanan dan juga keterangan kepada pemakainya atau sahabat-sahabat yang menggunakan, di akhirnya di beberapa waktu kemudian tercetus, atau mungkin cerita ke teman-teman, tahu nggak itu loh AC yang nyumbang di auditorium itu siapa, kemudian lampu itu yang nyumbang itu siapa, itu bagaimana Ustaz? Apakah amalnya juga hilang sementara sudah memberikan manfaat kepada para jamaah ini Ustaz? Iya, sebenarnya tidak keluar dari jawaban yang pertama tadi. Intinya ketika bercerita tergantung tujuannya. Kalau sekedar bercerita dan bukan sekedar ya, afwan. Kalau sekedar ini bahaya. Sekedar cerita ini berarti kalau orang sekedar itu berarti nggak menghadirkan niat. Sekedar jalan-jalan berarti nggak menghadirkan niat ini. Hadirkan niat. Antum mau ngomong pikir dulu mau apa nih, ngomong ini untuk apa ini. Ketika antum nggak kendalikan itu, nggak pikirkan sebelum itu, lepas nanti tidak ikhlas jadinya. Kalau tidak dipikir dulu maka tidak ikhlas. Ya, akan saya kasih sedikit kiat untuk ikhlas. Ada perkataan seorang alim, saya lupa namanya, tapi disebutkan dalam kitab As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Untuk ikhlas itu dibutuhkan 4 syarat. Yang pertama ini tadi sudah kita bacakan, yaitu apa? Melupakan pandangan manusia. Jadi untuk ikhlas yang pertama melupakan pandangan manusia sehingga selamat dari riya. Jadi antum melakukan sesuatu pokoknya enggak karena manusia gitu. Seakan-akan enggak ada manusia lah. Antum hidup di planet sendiri. Mau baik, mau sujud, mau nangis, mau apa, bukan karena manusia. Mau sedekah juga bukan karena manusia. Memang sedekahnya ke manusia, tapi bukan karena manusia. Memang hanya Allah yang dicari. Memang hanya surga yang dikejar. Itu pertama. Berarti untuk ikhlas selamat dari riya pertama. Yang kedua, melupakan pandangan diri. Ini yang jauh lebih sulit. Antum beramal seakan-akan antum gak beramal. Lupa dengan jasa antum sendiri. Dan ini luar biasa sulitnya. Seakan-akan antum gak berbuat apa-apa. Jadi apa yang antum ingat? Ini taufik dari Allah. Antum sadar betul ini semua pertolongan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya nggak begini kalau nggak Allah. Dan itu orang yang bisa konsen begitu itu ulama yang begitu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
Yang kedua ini, sehingga kamu selamat dari ujub. Ujub itu bangga diri. Saya kan sudah melakukan. Itu saya yang sumbang AC. Ujub. Dan ketahuilah, riya dengan ujub ada persamaan dan ada perbedaan. Persamaannya sama-sama menggugurkan amal. Ya, sama-sama menggugurkan amal. Kenapa? Kalau orang ujub itu seakan-akan punya jasa, ya Allah aku sudah berbuat baik nih, mana surganya? Masya Allah, hebat sekali. Seakan-akan kebaikan antum ini sudah hebat gitu di hadapan Allah, dipamerkan di hadapan Allah, itu ujub. Kalau sombong lebih dari itu, pamer di hadapan Allah, pamer di hadapan manusia, bahkan meremehkan manusia, itu sombong. Ini baru ujub saja, bangga diri saja, nggak sampai meremehkan orang. Itu sudah menggugurkan amal. Bedanya apa? Kalau ikhlas, kalau riya itu menggugurkan amalan ketika melakukannya. Karena riya itu artinya dari kata ro'a, dilihat. Itu asalnya. Diketahui kalau memang amalannya nggak kelihatan. Didengar, itu masuk dalam kategori riya. Makanya sum'ah masuk dalam kategori riya. Jadi amalan yang diperdengarkan ke orang itu kan nggak kelihatan, namanya suara kan nggak kelihatan, tapi kedengaran. Sama. Kalau niatnya untuk mencari pujian, riya. Gugur pada saat amalan itu. Amalan itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sedangkan ujub, dia akan menggugurkan amal walaupun setelah tidak riya. Walaupun kalau katakan setelah ikhlas. Ya walaupun hakikatnya bukan ikhlas, karena ujub itu bukan ikhlas. Intinya walaupun selamat dari riya, sudah nggak riya tadi, belakangan setelah beramal ada bangga diri, gugur itu amalan, gugur amalan. Berat memang amal soleh itu berat. Ya jangan terlalu GR untuk bisa dapat surga. Dan jangan pesimis, tapi kita harus husnudon. Kalau kita berbuat baik, Allah pasti akan membalas dengan kebaikan. Yang ketiga, syarat dari ikhlas adalah al-khauf, rasa takut. Kalau kita ambil contoh seperti tadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia sudah berbuat yang sebaik-baiknya, berjihad bersama Rasulullah, berinfak di jalan Allah. Amalannya luar biasa, imannya luar biasa. Tapi datang dengan penuh ketakutan, jangan-jangan saya munafik. Khosyah, takut, khauf. Amalan disertai dengan khauf, itu insya Allah yang bisa ikhlas. Adapun setelah beramal nggak ada rasa takutnya, khawatir tidak ikhlas. Kenapa? Diambil dari ayat ini. Agak lupa saya bunyinya. Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah Allah berikan dari rizki, sedekah ini berarti, wa qulubuhum wajilah. Wajilah itu takut, gemetar. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa ini ketakutan? Apakah karena zina atau membunuh orang atau mencuri? La, bukan wahai Aisyah. Kalau orang membunuh, berzina, wajar takut ya, harus takut memang, orang maksiat harus takut. Ini kenapa ini orang ketakutan? Kata Rasulullah, tidak wahai Aisyah, bahkan dia takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan ini lebih pedih. Antum beramal seakan-akan semua sudah diterima oleh Allah. Tidak ada rasa takutnya sama sekali. Masya Allah. Itu pede sekali namanya. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima amalan dari orang yang bertakwa. Mendengar ayat ini sahabat semuanya hampir pingsan. Siapa yang bertakwa? Siapa yang bertakwa? Siapa yang menjamin kalau kita bertakwa ya Rasulullah? Kita semuanya banyak dosa. Jadi amalan kita nggak diangkat ya Allah, ya Rasulullah. Coba perhatikan, ada hadis.
amalan anak Adam ini akan diangkat setiap hari Senin dan Kamis. Kecuali 2 orang, bainahuma syahna, 2 orang yang masih bersengketa, bermusuhan, ada hati dongkol, belum selesai. Andiruhuma, tunggu dulu amal keduanya, jangan diangkat dan tidak melewati sejengkal dari kepalanya, belum naik ke atas. Hatta yastaliha, sampai berdamai. Coba perhatikan, antum punya musuh enggak? Antum punya dongkol enggak dengan orang lain? Kalau ada, jangan-jangan amal antum ini enggak naik semua. Kok pede sekali? Pede sekali amalan antum seakan-akan sudah diterima semua setiap Senin Kamis. Saya sudah puasa Senin Kamis. Saya sudah berusaha maksimal. Saya khusyuk sekali sholatnya. Khusyuk sholatnya, puasanya setiap hari, setiap malam tahajud. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Coba bayangkan. Seorang sahabiah yang para sahabat yang lain heran dengan ibadahnya. Diceritakan Rasulullah, ya Rasul, dia ini ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah. Gimana? Tapi dia ini suka menyakiti tetangganya, ya Rasulullah. Gimana amalan dia? Di mana tempat dia? Kata Rasulullah, hiya finnar, dia di neraka. Jadi tadi sholatnya, puasanya, sedekahnya yang banyak, luar biasa, ahli ibadah nih, kok tidak diterima oleh Allah? Kenapa? Menyakiti tetangga. Masya Allah, kenapa kita pede sekali amalan kita semuanya diterima oleh Allah? Gak ada rasa takut-takutnya sama sekali. Ini jauh dari keikhlasan seperti ini. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah arifku. Arifku artinya kelembutan, kesantunan, ketidaktergesaan atau ketenangan. Hakikat dari rifku adalah berpikir sebelum berbuat. Tenang, dipikir dulu. Tidak gerusa-gerusu kalau orang Jawa bilang. Tidak serampangan, tidak asal-asalan, tapi hasil pemikiran. Kalau kita mau ngomong, kita mau berbuat, sudah dipikir masak-masak. Ya, seperti contoh Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik atau diam. Apa kata para ulama? Jadi kalau mau ngomong, pikir dulu. Kalau baik, lanjutkan. Kalau nggak baik, diam. Apa yang bisa kita petik dari ucapan ulama ini? Mikir kalau mau ngapa-ngapain, mau ngomong, mikir dulu. Cari ridha Allah enggak? Ada baiknya enggak? Jadi semua ini sebenarnya rifku butuh. Sampai Rasulullah mengatakan, ar-rifku maka rifku fi syai'in illa zanah wa ma yunza'u an syai'in illa syanah. Rifku itu tidaklah berada pada sesuatu kecuali akan menghiasi, dan tidak akan dicabut dari sesuatu kecuali akan mencoreng, merusak. Pada sesuatu ini mencakup seluruh amalan. Jadi amalan kita kalau nggak disertai dengan rifku, hasil pemikiran, kemungkinan akan tercoreng, rusak, batal karena tidak ikhlas. Begitu kunci ikhlas ya, 4 ini. Perhatikan baik-baik dan ingat baik-baik, diamalkan baik-baik. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mukhlasin, yang dibuat ikhlas oleh Allah Ta'ala. Karena kita tidak mungkin bisa ikhlas tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.